Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ibadat dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Pertemuan kedua ini dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengikuti kegiatan ini, ibadat pada pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Untuk itu, marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Kita bernyanyi bersama dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Marilah kita bernyanyi. Hari ini kurasa
semua bernyanyi bersama-sama, bergembira. Marilah kita pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk bersyukur dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah kita berdoa bersama, mari kita lanjutkan kegiatan kita ibadat pada pagi hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sabda Tuhan pada hari ini akan disampaikan melalui video yang akan kita saksikan. Marilah kita menyimak, mendengarkan, dan menyaksikan video sabda Tuhan. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan. Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya.
Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia. ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya. Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku.
Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus dan mereka percaya padanya. Nah, anak-anak setelah mendengarkan, menyaksikan melalui video tadi, marilah kita mencoba mendalami kitab suci sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita saksikan. Nah, keluarga Lazarus, Maria dan Marta adalah keluarga yang dekat dengan Yesus. Persahabatan dan persaudaraan yang terjalin membuat Yesus mau datang ketika mendengar Lazarus sakit. Nah, ketika Lazarus sakit, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta, saudari-saudarinya itu? Ya, pasti mereka gelisah, agak bingung, sedih, ya. Kemudian mencari juga obat-obat yang dibutuhkan. Nah, Yesus tahu apa yang akan dilakukan. Seolah-olah Yesus membiarkan Lazarus meninggal karena penyakit itu. Mengapa Yesus tidak datang lebih awal agar Lazarus tidak meninggal? Karena ketika Yesus datang, Lazarus sudah meninggal dan dikuburkan. Nah, hal ini diungkapkan oleh Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, sudah 4 hari Lazarus mati dan dimakamkan. Sepertinya tak ada gunanya Yesus datang. Nah, Yesus memahami kegundahan Marta, maka Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bagi Allah tak ada yang mustahil, dan Allah selalu membuat segala sesuatu baik dan indah pada waktunya. 4 hari seolah Yesus terlambat datang, tapi justru menjadi waktu yang tepat untuk terjadi keselamatan. Asal kita percaya kepada kasih dan penyelenggaraan Allah, tak ada yang terlambat bagi Tuhan. Maka Yesus datang. Yesus juga merasa sedih dan terharu akan kematian Lazarus, karena Lazarus adalah yang dikasihi, saudara yang dikasihi Yesus. Kasih dan kemurahan Tuhan Yesus selalu menyertai keluarga Lazarus. 4 hari yang
sudah berlalu, Lazarus sudah dimakamkan. Ini 4 hari yang menurut manusia terlambat, namun malah menjadi berkat, kesempatan di hadapan Allah. Lazarus dibangkitkan dalam situasi sulit sekarang ini, ya, dengan durasi waktu yang sudah cukup lama kita merasakan dalam situasi yang sedih, masa pandemi yang tidak berkesudahan. Kita merasa sedih, ya, dalam situasi yang mencekam, berhati-hati, tidak bebas seperti yang dulu, ya. Bahkan di antara kita juga pernah terpapar oleh penyakit. Nah, bisa jadi kita juga berkata seperti Marta, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, pasti kami tidak mengalami musibah ini, tidak mengalami sakit. Namun Tuhan mempunyai rencana yang berbeda dengan rencana kita. Bahkan doa-doa kita dijawabnya dengan jawaban yang tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi kita mesti yakin dan percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, dan akan melepaskan kita dari situasi yang menyedihkan ini, yang sampai saat ini belum berakhir, yaitu virus Corona 19 yang membelenggu kita. Namun kita percaya Tuhan mempunyai rencana, pasti ada waktunya, dan Dia akan membaharui wajah bumi ini dan memberikan waktu rahmat bagi yang percaya kepadanya. Bagi Tuhan tak ada kata terlambat. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan juga menerapkan pesan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lazarus menderita sakit, kemudian meninggal. Nah, apa yang dapat kita lakukan dalam situasi yang seperti ini? Yang pertama adalah kita akan melakukan apa? Yang sesuai dengan pesan Yesus untuk keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita selalu dalam keadaan sehat? Ya, pasti, ya, jawabannya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, cuci tangan, selalu cuci tangan, kemudian juga, ya, jaga jarak, dan yang penting juga selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat. Itu sesuatu yang dapat kita lakukan di dalam masa pandemi. Kemudian yang kedua, apa yang akan kita lakukan apabila keluarga kita sakit, orang tua kita, juga saudara-saudari kita, atau teman-teman kita? Ya, kita pasti akan pertama mendoakan mereka agar lekas sembuh, ya. Kemudian juga, ya,
memberikan semangat kepada mereka yang sedang sakit. Bahkan juga mungkin kalau orang tua kita, ya kita jaga, ya kita rawat, kita ya bawa ke dokter dan lain sebagainya. Nah, untuk itu anak tugas kita pada kesempatan ibadat ibadat kitab suci yang kedua ini, nanti anak-anak membuat doa untuk orang tua yang isinya supaya orang tua selalu sehat, terhindar dari penyakit, supaya dapat mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Kemudian juga supaya orang tua bersikap bijaksana dalam keluarga. Kemudian yang kedua, kita juga berdoa untuk saudara dan saudari kita, bahkan untuk diri sendiri, supaya selalu sehat, terhindar dari penyakit, supaya anak-anak dapat belajar dengan sungguh-sungguh, supaya juga dapat membahagiakan orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Ya, nanti dibuat, ditulis di kertas, didoakan setiap hari. Nah, marilah ibadat kita ini kita lanjutkan dengan doa-doa permohonan. Marilah kita berdoa. Doa untuk orang tua. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua kami, supaya orang tua kami selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan terhindar dari mara bahaya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, supaya mereka bersikap bijaksana dalam keluarga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk saudara-saudara kami. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, supaya mereka juga selalu sehat, terhindar dari penyakit, dan dijauhkan dari mara bahaya. Sehingga kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami dengan bahagia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi diri kami, supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kami, sehingga nanti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami menjadi bekal kami di masa tua nanti. Kami juga berdoa, semoga kami bisa membahagiakan orang tua kami dan menjaga nama baik mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Suster, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian, mari kita tutup kegiatan ibadat BKSN yang kedua ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama untuk menutup kegiatan ibadat pada hari ini, kita menyanyi bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, ya. Nyanyinya judulnya adalah Terima Kasih 1000.
kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-temanku selalu baik, terima kasih. Kami gembira selalu bersama, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Tuhan Allahku, beri berkatnya, terima kasih.